Halo semuanya, saya Intan Detina Gandini dengan NIM 2341648, mahasiswa Prodi Manajemen. Nah, di sini kita bakal membahas terkait dengan manajemen piutang. Pernah nggak sih kalian jualan ke teman, terus temannya bilang, bayar nanti aja ya? Nah, itu namanya piutang. Cuman kalau piutang ini dibiarkan terus-menerus, akan membuat keuangan kalian jadi kacau. Makanya kita bakal membahas terkait dengan manajemen piutang. Piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit. Tujuan mendapatkan kredit ini itu agar mendapatkan laba yang optimal dengan resiko minimal. Piutang juga dapat diartikan tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Lalu ada tujuan-tujuan penjualan kredit. Yang pertama, merangsang minat para pelanggan. Kedua, menaikkan volume penjualan. Ketiga, ketika volume penjualan naik, maka laba bersih dari perusahaan juga akan meningkat. Lalu yang keempat ada strategi memenangkan persaingan. Ini juga berpengaruh untuk memperbesar market share-nya. Lalu di setiap penjualan juga pasti adanya resiko. Nah, resiko penjualan piutang itu ada dua. Tidak terbayarnya piutang. Yang pertama tidak terbayarnya piutang, lalu yang kedua terlambatnya pembayaran piutang. Yang pertama tidak terbayarnya piutang. Lalu gimana solusinya? Nah, solusinya itu perusahaan harus menyediakan cadangan dana atau bad debt atau biasa disebut dengan piutang yang tak tertagih. Jika volume penjualan kredit ini naik, otomatis dana yang diinvestasikan dalam piutang itu juga naik, sehingga naiknya resiko tidak terbayarnya piutang. Lalu yang kedua ada keterlambatan waktu pembayaran piutang, akibatnya timbul biaya pengumpulan piutang atau disebut dengan cash discount. Solusinya gimana? Nah, cash discount dengan syarat biaya, diskon itu harus lebih kecil dari tambahan laba. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Yang pertama ada volume penjualan kredit, kedua syarat pembayaran penjualan, ketiga ketentuan tentang pembatasan kredit, keempat kebijakan dalam pengumpulan piutang, kelima kebiasaan para pelanggan mengambil potongan atau tidak, lalu keenam lama persyaratan kredit, dan yang terakhir karakteristik industri. Nah, karakteristik industri ini itu disesuaikan dengan industrinya masing-masing. Contohnya kayak industri di bidang manufaktur atau industri di bidang jasa itu pasti bakal berbeda karakteristiknya. Lalu biaya atas piutang itu ada empat macam. Yang pertama biaya penghapusan piutang, kedua biaya pengumpulan piutang, ketiga biaya administrasi, dan yang keempat itu biaya sumber dana atau modal. Lalu di dalam manajemen piutang itu pasti ada perencanaan jumlah dan pengumpulan piutangnya. Rencana jumlah atau rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang itu disusun berdasarkan budget dan penjualan dan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar bunganya. Untuk pengendalian piutang itu secara ketat perlu dilaksanakan. Misalnya seperti penyaringan langganan, penentuan resiko, penentuan potongan, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, dan penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggaknya. Lalu penggunaan rasio. Yang pertama itu hitung rasio piutang dengan kerugian piutang yang timbul. Kedua, hitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutangnya. Dan yang ketiga, bandingkan rasio-rasio di atas tadi dengan tahun sebelumnya, anggaran maupun kelompok industrinya. Lalu perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang itu disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan dalam membayar hutangnya. Dan besarnya rencana piutang juga berpengaruh dari sejumlah resiko piutang berupa piutang tak tertagih yang diestimasikan oleh pihak perusahaan. Tentu perusahaan menilai bagaimana para nasabahnya, sehingga ini juga dapat mengurangi resiko dari kredit itu sendiri. Nah, biasanya itu disebut dengan 5C. Yang pertama itu 5C, karakter, capacity, capital, collateral, and condition. Karakter itu menyangkut
nasabah yang bersifat jujur, tanggung jawab, dan memenuhi kewajibannya. Lalu yang kedua, capacity, kemampuan untuk membayar hutangnya. Ini bisa dilihat dari aktiva dan jumlah hutang. Lalu ada capital, dilihat dari jumlah modal sendiri yang dimiliki perusahaan dari suatu periode. Atau bisa dibandingkan dengan modal sendiri dan modal asing. Lalu yang keempat ada collateral, jaminan dalam pengambilan kredit. Dan yang terakhir itu condition, di mana kondisi perekonomiannya secara umum. Lalu perputaran piutang merupakan periode waktu terikatnya dana pada piutang. Kas masuk menjadi inventory. Nah, inventory ini itu persediaan yang dijual secara kredit lalu sehingga menjadi piutang. Nah, piutang ini dibayarkan sehingga dia masuk menjadi kas. Lalu periode perputaran piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Rumus perputaran piutang itu sama dengan penjualan neto kredit per rata-rata piutang. Kalau penjualan neto kredit itu semuanya penjualan kredit sesudah dikurangi potongan-potongan. Lalu kalau rata-rata piutang dapat dihitung dari piutang awal atau neraca awal ditambah piutang akhir atau neraca akhir dibagi dua. Kalau pengumpulan piutang, rumusnya itu rata-rata pengumpulan piutang 365 per tingkat perputaran piutangnya. Pengumpulan piutang, kegunaan hari rata-rata pengumpulan piutang untuk menilai efisiensi dalam pengumpulan utang. Pengumpulan piutang dikatakan efisien jika rata-rata pengumpulan piutang itu lebih sedikit dari waktu piutang yang telah ditetapkan. Jika dikatakan inefisien, jika rata-rata pengumpulan piutang lebih banyak waktu piutang yang telah ditentukan, lebih besar ya. Terus ini juga ada contoh soal. Oke, kita lihat data berikut. Ini data ada di tahun 2018 dan 2019. Penjualan kredit di tahun 2018 itu ada 100 juta, sedangkan untuk 2019 100 juta. Piutang awal tahun di tahun 2018 20 juta, dan sedangkan di 2019 itu ada 30 juta. Utang akhir tahun di 2018 30 juta, dan di 2019 10 juta. Rata-rata piutang itu didapatkan dari rata-rata piutang tahun 2018 itu 25 juta, sedangkan 2019 20 juta. Dari mana rata-rata piutang ini didapatkan? Itu dari piutang awal tahun, contohnya nih ya, di 2018. Piutang awal tahun 20 juta. Lalu utang akhir tahun itu ada 30 juta. Sehingga itu ditambahkan lalu dibagi dua sehingga dihasilkan 25 juta. Lalu sedangkan di tahun 2019 itu ada 30 tambah 10, lalu dibagi 2, hasilnya 20 juta. Untuk tingkat perputaran piutang, tadi rumusnya itu ada penjualan neto kredit per rata-rata piutang. Berarti 100 juta 100 juta dibagi 25 juta. Hasilnya 4 kali. Sedangkan kalau 2019 itu 100 juta per 20 hasilnya 5 kali. Selanjutnya rata-rata pengumpulan piutang. Rumusnya tadi 365 per tingkat perputaran piutang. Sehingga dapat ditemukan 365 per 91 hari. Lalu sedangkan untuk 2019 itu 365 per 73 hari. 365 per 5 kali sehingga didapatkan 73 hari. Sehingga dari data ini dapat dibandingkan dengan batas waktu pembayaran rata-rata periode sebelumnya dan rata-rata perusahaan lain yang sejenis usahanya. Oh ya, untuk data ini berarti bisa kita lihat bahwa di tahun 2019 itu dia lebih cepat ya, lebih cepat sehingga kreditnya itu bagus di tahun 2019. Lalu kita akan masuk ke analisis ekonomi penjualan tunai dan versus penjualan kredit. Contoh soalnya, perusahaan Equiport di Belitung semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai setiap tahun rata-rata sebesar 800 juta.
Perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan N per 60. Ini berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Diperkirakan dengan syarat penjualan yang baru tersebut akan dapat meningkatkan penjualan sampai dengan 1.050.000.000, profit margin yang diperoleh sekitar 15%. Lalu pertanyaannya, apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya dana sebesar 16%? Mari kita hitung tambahan keuntungan karena tambahan penjualan. Di sini 15% ya, 15% dikali 1.050.000.000 dikurangi 800 juta. Kita hitung dulu 1.050.000.000 itu dikurangi 800 juta, hasilnya 250 juta, lalu dikalikan 15%, dapat kita temukan di angka 37.500. Lalu untuk pengorbanan, perputaran piutang, tadi rumusnya 365 dikali per tingkat perputaran piutangnya. Berarti 365 dibagi 60 hari sama dengan 6 kali dalam setahun. Lalu rata-rata piutangnya 1.050.000.000 dibagi 6 sama dengan 175 juta. Dana yang diperlukan untuk membiayai dana yang diinvestasikan dalam piutang sebesar harga pokoknya kan 85% ya. Dikali 175 juta sehingga hasilnya 148.750. Biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang itu 16%, karena sesuai yang ditanyakan tadi itu sebesar 16%. Lalu dikali 148.750.000 sama dengan 23.800.000. Lalu untuk tambahan manfaat bersih itu tadi manfaatnya 30.500.000 dikurangi dana yang harus ditanggung, berarti 23.800.000 sama dengan 13.700.000, sehingga bisa kita lihat bahwa keuntungan yang didapatkan itu masih ada 13.700.000. Lalu kita menganalisa terkait dengan menjual secara kredit dengan diskon. Di sini ada soal berdasarkan contoh di muka, misalnya perusahaan menawarkan syarat penjualan 2/20 N per 60. Diperkirakan 50% akan memanfaatkan diskon dan sisanya membayar pada hari ke-60. Lalu pertanyaannya, apakah perusahaan menjual dengan diskon atau menjual tanpa diskon? Nah, kita hitung dulu tambahan keuntungan karena tambahan penjualan itu 15% kali 1.050.000.000 dikurangi 800 juta sehingga hasilnya 37.500. Untuk pengorbanannya, periode pengumpulan piutang, kan tadi ini tuh datanya setengah-setengah ya, 50%. Jadi kita hitung 50% dikali 20, ditambah 50% dikali 60. Sehingga hasilnya 40 hari. Lalu perputaran piutangnya, sesuai rumusnya tadi, 365 per 40 sama dengan 9 kali. Lalu rata-rata piutangnya 1.050.000.000 dibagi 9 sama dengan 116.666.600 rupiah. Dana yang dibutuhkan sama dengan 85% dikali 116.666.600 rupiah sama dengan 99.166.000. Lalu untuk jumlah pengorbanannya, biaya modal disebutkan 16% kali 99.166.000 itu sama dengan 15.866.000. Lalu untuk harga diskonnya 2% dikali 50% dikali 1.050.000.000. Sehingga hasilnya 10.500.000. Jika ditotalkan semuanya, biaya modal dan biaya diskon, harga diskon itu dapat ditemukan di angka 26.366.000. Sehingga tambahan keuntungan 37.500 dikurangi 26.366.000, hasilnya 11.134. Jika dibandingkan dengan yang tadi itu mendapatkan keuntungan 13.700 dan yang ini 11.134. Jadi bisa disimpulkan bahwa kredit itu lebih banyak untungnya ya. Gitu.
Jadi untuk pembahasan kali ini cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.